Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel Sobat Bidan Warni. Hari ini kita akan melakukan kegiatan rutin kelas ibu hamil yang ada di desaku yang dilakukan setiap 1 bulan sekali loh. Ikuti dan simak yuk seputar kelas ibu hamil. Ada beberapa rangkaian langkah yang akan diikuti oleh semua ibu hamil, dari mulai pemeriksaan sampai dengan mendapatkan materi. Pertama, kita akan bertemu dengan ibu hamil di pendaftaran. Manfaatnya yaitu untuk pendataan ibu hamil itu sendiri. Selanjutnya, ibu hamil akan melakukan pengukuran berat badan. Pertambahan berat badan selama hamil merupakan hal yang normal. Hal ini diperlukan untuk menunjang perkembangan janin dalam kandungan. Kemudian mengukur tinggi badan. Normalnya tinggi badan ibu hamil yaitu di atas 145 cm. Pada wanita yang memiliki tinggi badan kurang dari 145 cm akan beresiko mengalami CPD atau panggul sempit. Kemudian pemeriksaan lila atau lingkar lengan atas. Batas normal ukuran lila adalah lebih dari 23,5 cm dan dikatakan cake atau kekurangan energi kronik jika kurang dari 23,5 cm. Lanjut pemeriksaan tensi darah. Batas normal tensi pada ibu hamil yaitu 120/80 mm Hg. Sementara untuk tekanan darah rendah adalah 90/60 mm Hg. Perubahan tensi darah selama hamil merupakan perubahan yang normal. Pada trimester 2 kehamilan, ibu mungkin akan mengeluhkan tekanan darah rendah. Penurunan tensi darah di trimester 2 bisa terjadi karena pembuluh darah melebar untuk jalannya darah ke rahim. Tensi di bawah 90/60 mm Hg menunjukkan bahwa ibu hamil mengalami tekanan darah rendah. Berikut dampak tekanan darah rendah yang bisa dialami oleh ibu hamil yaitu mudah pusing, mual, tidak kuat berdiri lama, mudah lelah, kulit lebih pucat, penglihatan sering kabur, rentan mengalami depresi. Tensi darah tinggi. Ibu hamil dikatakan mengalami tekanan darah tinggi jika hasil tensi di atas 140/90 mm Hg. Umumnya kondisi ini terjadi pada trimester 2 dan trimester 3 kehamilan. Langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan TFU atau tinggi fundus uteri dengan tujuan untuk mengetahui perkiraan ukuran tubuh bayi, kecepatan perkembangan janin, serta posisi janin di dalam rahim saat memasuki trimester kedua kehamilan. Pemeriksaan palpasi atau Leopold adalah pemeriksaan dengan menggunakan indera peraba, yaitu tangan untuk menentukan ketahanan, kekenyalan, kekerasan, tekstur, dan mobilitas. Tinggi fundus uteri tidak jauh berbeda dengan usia kehamilan. Misalnya, usia kehamilan 20 minggu, TFU-nya sesuai usia kehamilan berkisar antara 17-23 cm. Sedangkan usia kehamilan 22 minggu hingga 28 minggu, TFU sesuai usia kehamilan berkisar antara 24-25 cm. Lanjut pemeriksaan detak jantung janin. Normalnya di antara 120-160 kali per menit. Dikatakan kondisi kawat janin yaitu kurang dari 120 kali per menit. Di kelas ibu hamil ini, selain mendapatkan pemeriksaan lengkap, dapat juga penyuluhan seputar kesehatan ibu hamil, sehingga ibu hamil yang tadinya tidak tahu tentang seputar kehamilan, menjadi tahu setelah mengikuti kelas ibu hamil ini. Di kegiatan ini, kita saling tanya jawab, karena tidak semua keluhan ibu hamil sama. Ada yang perlu mendapatkan penyuluhan khusus seputar kehamilannya, dikarenakan adanya komplikasi pada kehamilannya atau adanya faktor resiko. Pembahasan kelas ibu hamil ini berbeda-beda loh tiap bulannya, sesuai keluhan pada ibu hamil tersebut. Pertemuan kelas ibu hamil kali ini membahas banyak sekali materi. Yang pertama yaitu tentang tanda bahaya pada kehamilan. Tanda bahaya pada trimester pertama ibu hamil perlu memperhatikan beberapa tanda bahaya. Yang pertama yaitu perdarahan jalan lahir. Bisa menjadi indikator masalah. Jika mengalami perdarahan, segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Mual muntah yang berlebihan disertai dehidrasi juga bisa menjadi tanda bahaya loh. Ketidaknyamanan perut bagian bawah yang intensitasnya meningkat juga perlu diwaspadai. Tanda bahaya pada trimester kedua. Trimester kedua umumnya dianggap sebagai masa yang lebih stabil, tetapi tetap ada beberapa tanda bahaya yang perlu diwaspadai. Jika ibu hamil mengalami perdarahan atau tekanan darah tinggi, ini dapat menjadi bertanda serius. Perubahan mendadak pada berat badan atau bengkak yang signifikan pada kaki, tangan, atau wajah juga perlu diobservasi karena bisa menunjukkan masalah kesehatan yang mendasar.
Kemudian tanda bahaya pada trimester ketiga. Pada trimester terakhir, tanda bahaya melibatkan lebih banyak resiko terkait persalinan. Kontraksi yang teratur dan meningkat dalam intensitas lebih awal dari waktu yang dijadwalkan bisa menjadi isyarat persalinan prematur. Jika air ketuban pecah tanpa adanya kontraksi, penurunan gerakan janin juga merupakan tanda yang perlu diperhatikan karena bisa mengidentifikasikan masalah dalam rahim. Segera cari bantuan medis jika ada tanda bahaya seperti di atas. Namun penting untuk diingat bahwa setiap ibu hamil memiliki pengalaman yang berbeda dan bukan semua tanda ini berarti adanya masalah. Konsultasikan selalu dengan nakes untuk evaluasi yang akurat. Kemudian manfaat tablet tambah darah dan kalsium untuk ibu hamil. Kedua nutrisi ini memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan ibu dan perkembangan janin selama masa kehamilan. Manfaat tablet tambah darah itu sendiri yaitu tablet tambah darah mengandung zat besi yang esensial untuk mencegah anemia pada ibu hamil. Anemia dapat menyebabkan kelelahan, sesak nafas, dan resiko kelahiran prematur. Konsumsi tablet tambah darah membantu meningkatkan kadar hemoglobin, memastikan pasokan oksigen yang cukup ke janin dan menjaga stamina ibu hamil. Kemudian manfaat kalsium. Tablet kalsium penting untuk pembentukan tulang dan gigi janin. Selain itu, kalsium juga membantu dalam pengembangan sistem saraf dan otot janin. Ibu hamil yang memenuhi kebutuhan kalsiumnya cenderung mengurangi resiko kelahiran prematur dan masalah kesehatan tulang pada bayi. Kombinasi tablet tambah darah dan kalsium, menggabungkan tablet tambah darah dan kalsium memberikan manfaat tambahan. Kombinasi ini membantu ibu hamil menjaga keseimbangan nutrisi, mendukung pertumbuhan janin, dan mengurangi resiko komplikasi kesehatan yang dapat muncul selama kehamilan. Kesimpulannya yaitu, penting bagi ibu hamil untuk memastikan asupan tablet tambah darah dan kalsium sesuai dengan rekomendasi tenaga kesehatan. Nutrisi yang cukup membantu menjaga kesehatan ibu dan janin, serta meminimalkan resiko masalah kesehatan selama masa kehamilan. Tetap berkonsultasi dengan tenaga medis untuk perawatan yang optimal. Sekian dulu untuk pembahasan tentang seputar kelas ibu hamil ya. Jika kalian ada pengalaman tentang seputar kehamilan, boleh loh komen-komen di kolom komentar. Pentingnya berbagi ilmu yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Saya Bidan Warni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.